Halo semuanya, selamat pagi. Walaupun mungkin ketika teman-teman menyaksikan presentasi ini tidak sedang di pagi hari, tetapi Salema tetap selamat pagi ya. Kenapa sih harus selamat pagi? Karena dengan selamat pagi, kita semua akan senantiasa untuk semangat pagi. Nah, tidak usah berlama-lama, langsung saja izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5 mata kuliah Teori Organisasi dan Administrasi, yakni Diah Paramita, Yaisya Haristi Hakim, dan Aka Hariska Manayang. Pada kesempatan kali ini, Diah, Yaisya, dan Aka akan mempresentasikan materi ukuran, daur kehidupan, dan pertumbuhan organisasi. Oh iya, sebelumnya teman-teman boleh kok sambil santai-santai menyaksikan presentasi ini. Asalkan tetap menghargai ketiga teman kita ini ya, dengan cara memperhatikan mereka. Bagaimana? Sepakat bukan? Baiklah, kalau begitu kepada dia, Yeisha dan Aka kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami bertiga akan mempresentasikan tentang ukuran, daur kehidupan, dan pertumbuhan organisasi. Adapun subbab yang akan kita bahas lebih lanjut setelah ini yakni yang pertama, ukuran organisasi. Yang kedua, ukuran organisasi dan karakteristik struktural. Yang ketiga, ukuran organisasi dan kompleksitas struktur. Yang keempat, ukuran organisasi dan formalisasi. Yang kelima, ukuran organisasi dan sentralisasi. Yang keenam, ukuran organisasi dan birokrasi. Dan yang ketujuh, dan yang terakhir, fase perkembangan kehidupan organisasi. Ukuran organisasi adalah pembahasan tentang besar kecilnya organisasi dan bagaimana dampak terhadap pengelolaan organisasi. Lalu, besar kecilnya ataupun sedang suatu organisasi itu juga dapat diketahui ukurannya dengan dilihat secara langsung. Ukuran sebuah organisasi juga mempengaruhi struktur organisasi. Ada beberapa persoalan ukuran organisasi menurut Robin. 1. Tidak semua anggota dari organisasi tersebut memiliki masa kerja yang tetap atau permanen, karena di setiap anggota organisasi tersebut memiliki masa kontrak kerja sesuai kebijakan perusahaan. 2. Hubungan antara ukuran organisasi dengan jumlah anggotanya. Skala ukuran masing-masing tiap jenis organisasi tentulah tidak sama, ditentukan oleh masing-masing bidang organisasi. 3. Efisiensi dan kemampuan masing-masing anggota yang bekerja dalam suatu organisasi. Ukuran organisasi dan karakteristik struktural menurut Robbins adalah batas untuk menentukan bahwa suatu organisasi besar lebih kurang antara 1.500 hingga 2.000 orang. Artinya, karakteristik struktural organisasi di atas 2.000 orang, misalnya 3.000 atau 4.000 orang, adalah kurang lebih sama dengan karakteristik struktural organisasi berjumlah 2.000 orang. Oleh karena itu, pada batas 2.000 orang inilah kita bisa mengatakan bahwa suatu organisasi adalah organisasi yang besar. Lalu, pengaruh ukuran terhadap karakteristik struktural akan lebih terlihat pada organisasi-organisasi kecil. Ukuran organisasi merupakan variabel yang penting, terutama jika kita meneliti organisasi-organisasi yang berukuran kecil dan organisasi yang jumlahnya kurang dari 1.500 orang. Menurut Robbins, hubungan organisasi dan kompleksitas struktur dibedakan menjadi 3 jenis diferensiasi. 1. Diferensiasi horizontal, yaitu derajat pemisahan antara unit-unit dalam organisasi, misalnya divisi atau departemen. 2. Diferensiasi vertikal, yaitu derajat pembedaan organisasi antara level organisasi, jumlah organisasi, dan kekuasaan organisasi. 3. Diferensiasi spasial, yaitu derajat persebaran lokasi geografis dari fasilitas dan personel suatu organisasi. Ukuran organisasi dan formalisasi. Robbins, tujuan atau manfaat formalisasi adalah
1. Konsistensi dan keseragaman, yaitu untuk mencapai output-output yang tidak berubah-ubah kualitasnya. 2. Meningkatkan koordinasi, untuk tugas-tugas yang membutuhkan koordinasi tinggi di antara anggota organisasi. Formalisasi merupakan salah satu cara yang efektif dan biasa dipakai organisasi. 3. Penghematan biaya secara ekonomis. Ukuran organisasi dan sentralisasi. Menurut Head, kesulitan dalam mengukur tingkat sentralisasi adalah terletak pada beragamnya jenis keputusan di dalam organisasi itu sendiri. Artinya, suatu organisasi bisa bersifat sentralis dalam satu hal dan desentralis dalam hal lain. Sebab-sebab mengapa organisasi yang besar membutuhkan desentralisasi, menurut Robbins adalah sebagai berikut. 1. Kapasitas pengolahan informasi manusia terbatas. 2. Organisasi membutuhkan respon yang cepat. 3. Keputusan dapat diambil dengan informasi yang lebih rinci dan lengkap. 4. Motivasi pekerja dapat ditingkatkan dengan desentralisasi. 5. Desentralisasi memberikan peluang pembelajaran. Ukuran organisasi dan birokrasi. Kompleksitas, formalitas, dan sentralisasi cukup untuk membedakan 3 tipe pokok organisasi, yakni organisasi organik, mekanistik, dan birokratik. 1. Organisasi organik dicirikan oleh kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi yang semuanya rendah. 2. Organisasi mekanistik dicirikan oleh kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi yang semuanya tinggi. 3. Organisasi birokratik dicirikan oleh kompleksitas dan formalisasi tinggi, namun sentralisasi rendah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fase perkembangan kehidupan organisasi. Ahli organisasi Amerika, Larry Greiner, memberikan konsep mengenai daur kehidupan organisasi. Terdapat beberapa fase menurut Greiner, yakni fase entrepreneurial, kolektivitas, delegasi, formalisasi, dan kolaborasi. Untuk yang pertama, yakni fase entrepreneurial. Fase ini dimulai ketika organisasi didirikan, dan biasanya ukuran organisasi masih kecil. Dalam artian apa? Dalam artian anggota-anggotanya masih sangat sedikit, dan pengelola organisasi dengan mudah dapat mengontrol berbagai aktivitas organisasi. Pada fase ini, biasanya pemilik adalah sekaligus pengelola. Nah, ketika aktivitas organisasi meluas, biasanya penggagas atau entrepreneur tadi membutuhkan pengelola profesional untuk menangani berbagai aktivitas yang makin kompleks. Hal ini yang nantinya dapat menimbulkan krisis dalam organisasi, yang bisa disebut sebagai krisis kepemimpinan atau leadership krisis. Karena apa? Karena pengelola tidak mampu lagi sendirian atau secara personal mengendalikan organisasi. Untuk yang kedua, ada fase kolektivitas. Tugas manajemen profesional yang menggantikan kepemimpinan entrepreneur tersebut adalah membangun integrasi kolektif di antara bagian-bagian yang telah terdiferensiasi di dalam organisasi. Nah, di ujung fase kolektivitas, terjadi lagi krisis, yakni krisis otonomi atau otonomi krisis. Bagian-bagian tertentu dalam organisasi mulai merasa perlu wewenang yang lebih besar untuk mengelola aktivitasnya dan tidak lagi bersedia dikontrol melalui pengambilan keputusan yang terpusat. Untuk yang ketiga, ada fase delegasi. Nah, pada fase ini, organisasi mulai mendelegasikan keputusan-keputusan ke bawah. Struktur organisasi mulai diformalisasikan dengan aturan-aturan dan prosedur yang lebih formal dengan tujuan mempertahankan efisiensi dan stabilitas organisasi. Organisasi mengalami pertumbuhan yang lebih kompleks, maka terjadilah krisis baru, yakni krisis kontrol atau kontrol krisis.
Desentralisasi pengambilan keputusan menyebabkan pengelola organisasi kehilangan atau berkurang kemampuannya untuk mengontrol organisasi. Untuk fase yang keempat, yakni ada fase formalisasi. Pada fase ini, cara-cara kontrol birokratik mulai diterapkan. Dengan melakukan standarisasi terhadap berbagai aktivitas, maka organisasi dapat dikontrol secara lebih efektif dan efisien. Sampai pada suatu ketika, kontrol birokratik yang makin detail dan rumit ini menyebabkan gejala over-birokrasi atau birokrasi yang berlebihan. Organisasi menjadi tidak efektif dan efisien lagi, serta berkurang daya adaptasinya terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Hal ini yang nantinya akan menimbulkan krisis yang disebut sebagai krisis birokratik atau red tape krisis. Untuk fase yang terakhir ada fase kolaborasi. Pada fase ini, organisasi mencoba mengatasi cara kerja birokrasi yang terlalu rasional dan impersonal dengan mengembangkan tim. Dengan adanya hal ini, aturan-aturan dan prosedur yang tidak efisien dapat dikurangi dan organisasi dapat bekerja secara efektif. Namun, pada fase ini juga terjadi krisis ketika kerja tim makin intensif. Anggota organisasi tidak jarang harus menangani penugasan-penugasan yang bersifat temporer, otoritas ganda, dan eksperimentasi yang terus-menerus yang mengakibatkan kelelahan fisik dan psikologis. Oleh karena itu, dibutuhkanlah masa-masa penyegaran. Namun, secara kualitatif, ada batas-batas di mana berbagai upaya penyegaran tidak lagi mampu mengatasi kejenuhan anggota. Hal ini yang disebut sebagai krisis pembaruan atau renewal krisis. Baiklah teman-teman, telah kita saksikan presentasi dari Diah Paramita, Yesha Haristi Hakim, dan Aka Hariska Manayang. Akhir kata, kami juga ingin mengucapkan terima kasih dan semoga presentasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bye!